Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again on my YouTube channel Learning English with Mr. Fauzi. Okay, let's focus on new material about adjective order. Hari ini kita akan fokus pada materi yang sangat menarik sekali yang berkaitan dengan adjective order atau dinamakan sebagai urutan-urutan kata sifat yang pada penerapannya kita bisa menggunakan lebih dari satu kata sifat di dalam memberikan sifat untuk kata benda tersebut, gitu ya. Misalnya untuk contohnya kita sudah belajar kan mengenai kata sifat sebelumnya, bahwa kata sifat itu bisa kita letakkan sebelum dari kata benda. Contohnya good car. Good itu kata sifat, car itu artinya kata benda, gitu ya. Jadi artinya mobil yang bagus. Nah, bagaimana kalau misalnya saya punya satu mobil, mobil tersebut memiliki ciri atau sifat, gitu kan? Lebih dari satu sifat. Gimana sih cara bikin satu frase katanya? Tentu saja kita bisa gunakan dengan teknik adjective order, menggunakan sistem adjective order, urutan kata sifat. Contoh misalnya saya punya satu mobil, memiliki mobil tersebut memiliki ciri atau sifat warnanya merah. Mobil tersebut cantik, gitu kan? Cantik, gitu kan? Merah, cantik, kemudian berasal dari Amerika, buatan dari Amerika. Jadi itu merupakan kata sifat ya. Cantik, merah, asal dari Amerika itu merupakan ciri atau karakteristik atau sifat yang termasuk ke dalam suatu kata sifat yang fungsinya untuk mendeskripsikan atau memberikan ciri pada kata benda tersebut. Tentu saja bisa penerapannya dalam bahasa Inggris, bisa kita buat dengan syarat kalian harus mengikuti urutan-urutannya, adjective order, urutan-urutan kata sifat tersebut. Ya, jadi peletakannya harus sesuai. Ya, jangan sampai tidak sesuai. Makanya daripada itu saya singkat menjadi dosaskom. Dosaskom itu artinya suatu singkatan jenis dari kata sifat yang pada praktiknya itu bisa kita gunakan semuanya untuk memberikan sifat pada kata benda. Apa sajakah itu dosaskom? Yang pertama, determiner. Determiner itu bukan termasuk kata sifat, cuman ini merupakan sebagai kata penentu, gitu ya, yang biasanya ada terletak di paling awal dalam suatu frase kata benda, gitu ya. Determiner, kata penentu, misalnya atau an artinya sebuah, seekor, gitu kan. The tersebut atau itu, my artinya milik saya, this itu ini, six itu angka yang artinya 6. Urutan yang kedua yaitu opinion. Opinion itu artinya pendapat umum dalam bahasa Indonesia. Apa yang dimaksud dengan pendapat umum? Opinion itu artinya perspektif atau pendapat kita ketika kita memberikan sifat pada suatu benda. Itu dinamakan sebagai pendapat umum. Misalnya benda tersebut cantik, baik, buruk, jelek, gitu kan. Ganteng, itu termasuk sebagai pendapat umum atau opinion, masuknya ke dalam jenis opinion. Kemudian urutan ketiga itu ada size. Size itu artinya ukuran, ya, ukuran. Ukuran itu bisa kita nilai dari tinggi, pendek, gitu kan, besar, kecil, gitu kan. Itu merupakan ukuran. Contohnya misalnya small, big, tall, tiny, hard, gitu kan. Small itu kecil, big itu besar, tall itu tinggi, tiny itu kecil, hard itu besar. Urutan yang keempat adalah age. Age itu merupakan menyangkut usia atau umur. Misalnya new itu baru, young muda, new baru, antik kolot atau antik, old itu tua. Urutan berikutnya ada S lebih yang merupakan singkatan dari shape. Shape itu merupakan bentuk ya. Misalnya bentuknya round, bulat atau lingkaran, square kotak, long panjang, fat itu gendut, thin itu kurus, itu merupakan bentuk, gitu ya. Urutan yang berikutnya ada color.
Color itu artinya warna. Misalnya red, biru. Red, merah, blue, biru, black, hitam, white, putih, green, hijau. Urutan berikutnya ada origin. Origin itu artinya asal. Misalnya benda tersebut dibuat, ya misalnya dibuat dari Amerika, Indonesian, Indian, Turkish, Sudanese. Ya, ini merupakan origin, itu mengarah kepada benda tersebut di mana dibuatnya. Kayak gitu ya. Kemudian ada urutan berikutnya, material. Material itu dinamakan sebagai bahan. Dalam bahasa Indonesia itu material itu bahan. Misalnya gold, emas gitu ya. Misalnya saya punya mobil yang terbuat dari emas, itu bahan gitu kan, bahan baku. Kemudian plastik, wooden itu terbuat dari kayu, sintetis, marble. Kemudian urutan yang terakhir itu adalah purpose. Purpose itu artinya kegunaan atau tujuan atau fungsi gitu kan. Contohnya tujuannya untuk makan, eating, wedding, pernikahan, sleeping itu untuk tidur, swimming, berenang, riding itu untuk mengendarai, gitu kan? Nah, kata sifat kata sifat dosa stop ini bisa kita letakkan sebelum dari kata benda. Nah, gitu ya. Nah, saya misalnya ingin bikin suatu kata yang sangat panjang sekali ya, satu frase kata yang sangat panjang sekali. Misalnya untuk memberikan sifat pada kata benda ini, misalnya food, makanan. Misalnya a delicious small new round red American gold eating food. Sebuah delicious itu artinya enak, small kecil, new baru, round itu lingkaran, red merah, American berasal dari Amerika, gold emas, eating makan, food itu makanan. Kalau misalnya kita terjemahkan dimulai dari sini dulu ya, atau dari sini dulu. Itu artinya sebuah, food makanan yang enak, delicious, bentuknya atau ukurannya kecil, benda tersebut ya, makanan tersebut ukurannya kecil, usianya baru saja dibuat, gitu kan, new, bentuknya lingkaran atau bulatan ya, kemudian warnanya merah, asalnya pembuatannya dari Amerika, berbahan emas, gold. Ada juga mungkin ya di sana food yang terbuat dari emas gitu ya, lapisan-lapisan emas gitu ya. Kemudian kegunaannya untuk makan, itu untuk dimakan kayak gitu ya. Contoh yang kedua, the lovely big young square blue, gitu kan, Indonesian plastic wedding ornament. The ornament itu artinya perhiasan tersebut lovely, cantik gitu kan, kemudian ukurannya besar, usianya sangat muda sekali, kemudian bentuknya kotak, square, warnanya blue, biru, asalnya dari Indonesia, bahannya dari plastik, kegunaannya untuk pernikahan kayak gitu ya. Kemudian contoh berikutnya kalian bisa lihat saja sendiri. Nah, untuk contoh yang lebih singkatnya saya kasih contoh yang lebih simpel gitu ya. Misalnya ada mobil yang bagus berarti kata sifatnya dia hanya dideskripsikan, hanya menyifati, atau kata sifatnya hanya satu gitu ya. Jadi hanya satu kata sifat yang menjelaskan ciri dari mobil ini. Jadi good car, mobil yang bagus. Nah, ada yang lebih dari satu kata sifat, misalnya delicious, small, square, red. Ya, misalnya saya ingin memberikan suatu kata sifat atau memberikan ciri dari kata benda yang misalnya kata benda tersebut memiliki ciri atau karakteristik atau memiliki sifatnya lebih dari satu, misalnya 1, 2, 3, 4. Misalnya my delicious small square red food, yang artinya makanan saya yang enak, kecil ukurannya,
kemudian bentuknya kotak berwarna merah. Nah, ini merupakan sebagai frase satu kata yang pada penerapannya bisa kita gunakan gitu ya. Nah, ini merupakan adjective order. Ya, sekian dari saya. Ini memang sangat rumit sekali, tapi bisa kita latih dengan cara kita sering untuk latihan speaking, kayak gitu ya, latihan untuk berbicara. Dengan cara kita mengarah kepada urutan dosas komini untuk memberikan deskripsi pada suatu kata benda. Okay, that's enough for today. May it can be beneficial for you, for all my students who watch my videos today. Don't forget to watch my other videos on my YouTube channel. See you next time.